Ibu Irna, ini skripsi ini termasuk yang paling bagus yang pernah saya baca. Oh, Pertanyaan saya, kenapa Ibu memilih Suwardi Suryaningrat menjadi topik skripsinya Ibu? ya saya tuh sangat mengagumi karena saya merasa ya, semula ceritanya kan panjang. Saya dari SMP negeri 1 di Kediri ya, SMP 1 negeri. Itu saya di sana suatu hari saya nggak masuk hari Sabtu karena ikut anak-anak SMA ke Madiun. Saya diminta untuk menari legong Bali. Hari Seninnya saya dipanggil kepala sekolah Pak Mani, terus kemudian ditanya kenapa nggak masuk. Saya cerita bahwa saya menari di Madiun ikut anak SMA. Marah-marah nggak karu-karuan. Akhirnya dia bilang antara lain, cari aja sekolah yang belajar menari, yang ngajar menari gitu. Aduh, saya karena di rumah terus terang saya nggak pernah aku dimarahin orang tua, nggak pernah. Terus paginya saya ke taman siswa. Taman siswa tentu saja ditolak, harus ada keterangan dari SMP 1 atau surat dari orang tua gitu. Akhirnya saya 3 hari kemudian dipanggil bapak saya, kamu tiap hari pamit tuh kemana? Ke sekolah. Ora, kue wis 3 dino nggak sekolah. Saya bilang, aku dimarah-marahi Pak Mani dan aku sakit hati dan aku nggak mau sekolah di SMP negeri lagi. Ya terus pi karepmu piye? Saya ke taman siswa gitu. Aku sekolah taman siswa. Akhirnya saya masuk situ. Disuruh saya, sifat saya berubah deh. Jadi nasionalisme saya, kalau saya pikir sekarang ya, dulu nggak mikir apa-apa, itu makin tebal. Terus ada teman yang mesti terlambat, Tahir namanya, Tohir, kamu kok terlambat? Dia bilang apa? Saya nyari rumput untuk kambing saya. Kaget aku, ya ampun, masih nyari rumput. Terus antara lain juga ada namanya Paiman, itu jual tempe. Saya langsung ngomong sama ibu saya, Bu, mulai besok jangan ke pasar beli tempe, Paiman. Jadi Paiman yang mesti datang ke rumah saya tiap hari, saya mesti beli. Terus kita berdua itu di lantai itu nggarap PR. Saya mesti menunggu Paiman kalau bikin PR gitu. Jadi di situ saya belajar banyak organisasi, PPTS segala macam. Jadi saya perhatian pada rakyat kecil. Pernah ya teman saya Yudiani yang kemudian jadi MC terkenal, itu suaminya kan guru kami Pak Pranoto SSP. Dia cerita sama sahabatnya suami saya, Mbak Hani, panggilnya Mbak Hani. Mbak Hani itu dulu pernah ngomong sama istri saya, rasanya lapar tuh gimana. Nah, saya pikir, ya ampun, aku kok sampai nggak tahu orang lapar. Di taman siswa saya tuh banyak tahu masyarakat soal ini, jadi itu jadi membuat saya jadi lain, di rumah juga lain gitu loh. Jadi saya pergi ke tukang ayam. Hani ini sekondi dimarahi orang tua saya sudah sore. Iya, ke nenggene bakul pitik ya. Ngapain kamu di sini? Terus kenapa ya kok ngapain? Ya main gitu. Terus kakak saya, kenalan kok karo anak tukang jahit. Itu jadi pikiran saya terus. Makanya ya saya merasa itu saya ditegur kerajinan 4 di raport. Terus karena apa? Saya nggak pernah nyapu, nggak pernah apa. Suatu kali ya saya di ini sama teman-teman, kelas tuh nggak karu-karuan. Kelas saya tuh dari gedek tuh loh dek, bilik. Terus kok beleduk nggak karuan, kok kayak gini ya, soalnya kata guru saya, karena Hani nggak mau ini bersih-bersih, nggak mau nyapu, nggak mau. Terus saya sampai dikirimi surat sama Pak Tahir, kepala
sekolah taman dewasa itu. Terus bahwa saya harus rajin sekolah. Saya pikir nyapu itu di rumah saya nggak boleh. Ya di rumah, tapi di sekolah itu kita harus sama-sama dengan teman-teman gitu. Jadi saya berubah sekali gitu. Tidak sebagaimana didikan orang tua saya di taman siswa. Pikiran saya jadi terbuka dan ini belajar itu saya ingat betul. Kalau di SMP itu belajar tuh hanya gurunya aja yang ngomong ya. Kita enggak, kita diberi kesempatan silahkan ini. Jadi ngomong, saya yang banyak tanya, banyak ngomong gitu. Jadi dua arah. Itu sebabnya Mas, saya sampai bikin skripsi. Terus sampai saya pikir aku ingin mengabadikan nama Ki Hajar Dewantara itu karena merubah kehidupan saya. Gitu. Dan Ibu sempat ketemu beberapa kali dengan Ki Hajar. Oh banyak lah itu. Ya, ada. Kalau Nyi Hajar saya ngomong. Ya. Nah, kalau Ki Hajar enggak. Jadi enggak sempat ya gitu-gitu aja. Akhirnya di Gajah Mada pun waktu Ki Hajar ini dapat honoris ya, causa. Itu saya yang mesti bilang aku aja deh yang ini gitu. Soalnya aku terkesan banget mereka aja. Terus akhirnya Mas Suryadi itu Dewan Mahasiswa tuh, dia bilang ya wes biar Erna aja gitu tuh. Akhirnya jadi panitia. Iya, akhirnya saya diminta untuk itu membawa. menemani. Wah, mendampingi Ki Hajar. Iya. Ini Ibu ini yang saya, ini Bung Karno ini di Bung tengah. Karno, Nyi Hajar, Ki Hajar. Wah. Itu tahun 58 ya? Iya, sebelum tahun meninggal. Berapa sih? Ya, Ki Hajar meninggal 59. Ya nanti bisa ini 58. Setahun sebelum. Terus itu sebabnya. Kalau dengan Nyi Hajar kesannya bagaimana? Ki Hajar. Enggak, Nyi yang banyak bicara. Ya, orangnya begitu sederhana tapi punya prinsip gitu. Saya pikir di belakangnya Ki Hajar itu ada Nyi Hajar itu. Dan waktu itu Ki Hajar tetap mau melawan Belanda dengan tulisan-tulisannya, terus dia bilang, Nyi Hajar bilang, saiki iki nulis wae. Dadi soal politik itu mesti terserah, mesti menang sing kuwasa. Gitu loh. Gitu. Bener saya pikir benar juga. Saya banyak belajar deh. Terus saya banyak cerita. Terus tapi ini Nyi Hajar tidak banyak ini dokumen yang saya dapatkan mengenai Ki Hajar. Kata Nyi Hajar gini, Ki Hajar bilang, ojo kok tulis mengenai Bapak Mas Bambang itu anaknya salah satu anaknya yang seneng nulis. Dia juga susah bener. Ojo nulis mengenai Bapak biyen wong liya wae. Dadi saya pikir enggak bisa begitu ya. Kita paling tidak ada catatan kecil deh. Gitu untuk bahan saya. Saya susah banget bikin skripsi ini. Cari ini ya, saya berdasarkan surat-surat aja. Surat yang datang, bukan surat yang dikirim. Bukan surat yang datang ya untuk dari Pankol, dari ini teman-teman Belanda. Kebetulan saya masih bisa menguasai bahasa Belanda. Dan Ibu menyesalkan di akhir skripsi itu, kenapa kok tidak banyak tulisan dari tidak ada tulisan dari Ki Hajar sendiri, agenda buku harian gitu ya. Nyesel. Ditulis. Iya, nyesel ya Ibu ya. Tapi menurut Ibu penghargaan bangsa Indonesia pada Ki Hajar sudah cukup atau belum? Oh ya, saya pikir ya cukup ya, tapi sekarang ini kayaknya kok dilupakan gitu loh. Iya toh nggak concern terhadap pahlawan gitu loh. Yang kita anggap pahlawan bangsa ini, saya nggak ngerti. Saya kadang-kadang tuh ini orang pintar tapi kok bodoh, kadang-kadang gitu. Jadi itu sebabnya Mas, antara lain maaf ya, saya pernah sama Mas Suryadi nih nanti dalam Gubernur. ini ya, itu diminta untuk jadi anggota DPR. Saya bilang gini, Mas, suaraku itu kan bagus, semua orang tahu. Saya bilang, nanti aku nyanyi di DPR ngelek-ngelek karena lain sendiri. Saya bilang, terus dia bilang, oh bulan. Kok oh bulan? Iya, ngomong karo wong sastra gitu.